Halo, password Iki Wiki, mantap. Hai, apa kabar bolo? Balik lagi bersama gue Iki Wiki. Sekarang gue lagi ada di mana nih? Jalan menuju Pakansari. Seperti biasa gue selalu ngadem di sini nih. Tuh, ngadem. Kebetulan ini siang hari, kira-kira jam 2:30 sore. Panas, ngadem di sini nih, enak. Oke bolo, kita sambil jalan seperti biasa bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya mana Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gaskeun. Oke bolo, balik lagi bersama Iki Wiki. Hehehe. Kumaha tuh kabarna bolo? Sehat bolo? Sehat Bagaimana nih kabar? Sehat-sehat tuh? Sehat dong. Aduh. Di video kali ini kita mau bahas kupas tuntas tentang naonnya? Pohode ya. Oke, kita mau membahas seputar harga motor fiction yang anjlok. Nemu aja ide konten bolo. Mari kita kupas habis-habisan tentang motor fiction ini. Kemarin gue udah bahas kelebihan dan kekurangan. Sekarang gue bahas tentang puter balik ke lah. Ini gue ngeplug sekalian pulang ya. Gua habis kerja menyelam sambil minum air, jadi sambil ngevlog. Oke bolo, kemarin ada yang nanya sebelum ke video, sebelum lanjut gua ada yang nanya bang pakai holder apa? Ini gua pakai holder GUB ya, GUB P15 apa ya, lupa kehalanganku ya. Pokoknya ini tuh bagus banget karena dia stabil. Ketika gua pakai nggak pernah goyang gini kiri kanan, nggak pernah. Bagus, tapi sayangnya nggak ada di keranjang kuning ya. Hehehe, gua nggak jualan bolo, cuman gue ada yang nanya, ya udah gue spill ya. Ini GUB P15 atau apa gitu, 15 pokoknya 15 plus atau apalah, lupa gue. Ketutup ini nih. Oke, langsung ke pembahasan bolo. Kita bahas seputar kenapa motor Yamaha Fiction ini harganya untuk sekarang di 2024 ya sangat-sangat anjlok sekali bolo. Sebenarnya penyebabnya apa sih gitu. Nah, ini gua mau coba bahas kira-kira kenapa motor Yamaha Fiction ini bisa anjlok. Nah, seperti biasa ini pendapat masing-masing. Hehehe. Cari aman bolo, ya kan? Iya dong. Oke, menurut gua ada orang yang berpendapat bahwasannya kenapa motor fiction ini bisa anjlok. Bahkan bukan hanya motor fiction Gen 2 ini ya. Ini kan motor fiction Gen 2 nih. Hampir semua motor fiction itu dari Gen 1, 2, 3 sampai 4 sampai yang Advan ya. Ya bener, yang Advan itu harganya anjlok. Nah, menurut gue ada yang berkomentar katanya begini, oh itu tuh bang harga fiction lebih anjlok daripada motor rivalnya gitu, kayak CB 150 atau enggak apa ya, rivalnya banget sih CB 150 ya motor fiction ini tuh. Konon katanya ada yang berkomentar, oh gara-gara itu bang oknum apaan tuh. Hehehe. Mungkin para pecinta fiction udah nggak asing lagi, dimana ada masanya beberapa tahun ke belakang ini motor fiction ini dibilang motor jamet. Kenapa bisa dibilang motor jamet? Karena ya oknum-oknum pengguna itu yang memodif motornya itu terlalu berlebihan, bahkan cenderung alay gitu kan. Itu ada yang bilang seperti itu. Emang gimana sih? Contoh, bannya diganti jari-jari, terus
pakai ban yang kecil, peleknya gitu. Kok bannya sih? Hehehe, salah bolo. Peleknya diganti jari-jari, terus bannya kecil gitu kan. Terus motornya terus setangnya tuh diganti gitu, yang nunduk gitu loh ya. Terus knalpotnya yang kayak ular kobra gitu kan. Hehehe, moncong orai kobra bro. Kumaha tuh. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan dan mengakibatkan harga motor fiction itu jatuh karena orang geleh gitu, lihatnya tuh jijik gitu. Ah, apaan, nah males gua pakai motor fiction, motor jamet. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Coba bolo, kawan-kawan mau iki-wiki ada nggak yang berpendapat seperti itu? Nah, konon katanya jadi akibat penyebabnya dari anjloknya harga motor Yamaha Fiction ini gara-gara jamet itu, yang dimana knalpotnya kayak knalpot ular kobra yang begini nih, gitu kan. Jadi kesannya tuh alay katanya kan. Motor fiction segagah-gagah gitu, udah gagah-gagah malah dibikin alay. Nah, itu banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tapi bagi gua pribadi sebenarnya itu kan selera ya. Orang itu kan punya selera masing-masing, punya kebahagiaannya masing-masing. Betul, betul. Itu tuh patut kita hargai. Itu tuh kesenangan orang beda-beda. Namun entah kenapa emang ada yang berlebihan. Kata orang-orang tuh, ah ini mah terlalu berlebihan. Hobinya tuh malah ngerusak pasar gitu. Jadi merusak pasar harga fiction. Bahkan saking anjlok ya harga motor fiction, contohnya yang ini aja, yang Gen 2 ya. Ini kan dulunya berapa ya, 25 juta sampai kali ya. Ini tuh tahun 2014 25 juta sampai kayak lupa lagi. Sekarang untuk mendapatkan motor fiction seperti ini 7-8 juta udah dapet coy, mulus lagi ya kan. Tetapi rivalnya CB150 masih bertahan di angka yang sama. Contoh, ini gua kan 2014 ya, Gen 2 tapi 2014 karena special edition. Ini 2014. Terus dan ini fiction Gen 2. Kita bandingin dengan harga CB150 yang tahun 2014 juga. Mereka harganya merek sebelah itu masih bagus gitu. Harganya tuh masih di atas 10. 9 ke atas lah. Sedangkan ini anjlok banget 7-8 gitu. Ya kan, anjlok parah. Gue juga riset juga sama. Penyebabnya adalah yaitu rata-rata, hampir rata-rata kalimatnya seperti ini. Ah, malu gue pakai fiction motor jamet. Ah, hehehe. Tapi sih. Tapi jangan tersinggung bolo. Ini kan pendapat orang beda-beda. Dan kebahagiaan orang juga beda-beda ya. Kita harus tetap bisa menghargai. Cuman di balik anjloknya motor fiction ini ada keuntungan juga bagi kaum-kaum yang memang demen motor fiction. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya ketika harga motor fiction ini anjlok, bagi orang-orang yang pengen ngirit dengan menggocek duit, misal punya uang 10 juta pengen motor yang nyaman dan motor laki gitu kan, nyaman dan irit, udah beli fiction 8 juta, sisa 2 juta bisa nabung, ya kan. Nah itu maksudnya keuntungan bagi orang-orang yang pemakai ya, bukan penjual ya, karena kalau penjual kayaknya kurang untung juga mungkin ya. Jadi lebih menguntungkan untuk si pembeli, si pemakai, yang dimana harganya jadi anjlok gitu. Cukup dengan mengeluarkan uang 7-8 juta bisa dapat motor yang sekeren ini gitu. Woi, jangan salah bolo, motor Yamaha Fiction ini di zamannya motor terlaris ini parah. Yang Gen ini tuh paling cakep, yang Gen kedua. Kan yang pertama tuh yang lampunya bulat ya. Nah, yang lampu ini tuh paling cakep. Menurut orang-orang paling cakep tuh yang ini. Dan bagi gua pribadi ini paling cakep karena ramping, bodinya paling ramping, dan lampunya udah bagus gitu. Yang bulat juga bagus sih. Selera, balik lagi susah kalau ngomongin selera mah ya beda-beda soalnya. Kalau yang fiction di atas ini itu tuh kan udah
bodinya udah berubah, yang new ya, yang new itu kan udah berubah, itu juga gagah, cuman agak sedikit berbobot, lebih berat gitu daripada yang ini. Nyanyi dulu kali ya, hehe, hei, mending ngamen gini nih daripada ngemis. Yuk, ya. Ku main hati. Bentar Bolo, nyanyi dulu ya. Ku tak bisa. Goreng suara anak suara orang gitu. Lari suara si A nya mah bagus, suara guanya yang butut. Nah, terus kaharep heula berisik. Aduh, melanggar nih Bolo. Jangan ditiru Bolo. Tapi bahaya sekali-kali banyak. Oke, balik lagi ke pembahasan. Jadi kesimpulannya katanya intinya permasalahan utama itu gara-gara yang pakai jamet, sehingga orang itu malas untuk pakai motor fiction. Dan ada keuntungan tersendiri bagi pengguna atau pembeli motor yang suka sama fiction, yaitu lebih murah harganya. Nah, jadi pada inti pembahasan kali ini adalah penyebab harga anjloknya harga motor fiction itu gara-gara pengguna motor fiction yang terlalu modif berlebihan, atau enggak bisa dibilang alay gitu. Jadi tapi waktu itu sih pada zamannya kenapa bisa terjadi modif alay seperti itu yang dikatakan orang-orang alay, itu tuh memang pada masanya memang ada modif seperti itu gitu loh. Ban cacing, bukan hanya motor fiction aja loh yang di ban cacingin, ban kecil gitu ya, ban cacing tuh ban kecil, terus pakai pelek jari-jari, bannya kecil. Bukan hanya motor fiction, Ninja juga pakai, karena waktu itu stylenya tuh kayak style motor drag gitu, bannya kecil, terus pakai jari-jari. Itu tuh memang ada musimnya, kita tuh ada zamannya juga. Cuman mungkin yang bikin berlebihannya itu motor fiction. Kalau di motor fiction itu jadi apa ya, warna motornya tuh ada yang warna pink, ada yang oranye, ada yang ungu, ada merah Mejiku Hibiniu tuh ada semuanya, sampai warna pelangi tuh nempel di motor fiction. Itu mungkin yang dibikin alaynya tuh bukan soal ban cacingnya mungkin ya, tapi warnanya itu loh, sama knalpotnya yang moncong kobra itu tuh. Moncong kobra itu. Jadi itulah penyebab kenapa motor Yamaha Fiction itu bisa anjlok. Karena kenapa dibilang anjlok, karena rivalnya itu dengan tahun yang sama, pabrikan beda toko sebelah, merek sebelah, itu harganya beda gitu. Dia stabil lumayan lah, masih ada harganya lumayan, beda dengan motor fiction ini. Nah, menurut Bolo-Bolo gimana tuh? Setuju gak sama pendapat orang-orang yang penyebab anjloknya harga motor fiction ini gara-gara jamet-jamet itu? Kalau gua pribadi sih 50-50 ya. Setujunya itu karena memang ada yang berlebihan, oknum aja sih sebenarnya, oknum-oknumnya aja. Karena tidak semua user fiction itu alay juga, gak semua user alay seperti itu gitu. Ada juga yang waras. Bahkan gue sempet baca komenan di review motor fiction tuh sampai begini. Nah, baru kali ini gue lihat motor fiction yang sesungguhnya, kan nyelekit gitu loh, kayak wah berarti fiction tuh seakan-akan gak ada yang bener gitu kan ya, gara-gara ulah jamet-jamet itu gitu. Nah, paling itu aja ya yang bisa gua bahas penyebab anjloknya harga motor fiction. Nah, menurut Bolo-Bolo kira-kira penyebab anjloknya harga motor Yamaha Fiction tuh gara-gara apa? Coba tulis komen di kolom komentar ya. Coba menurut Bolo-Bolo apa tuh penyebabnya ya. Tapi terlepas dari apapun itu, kita tetap harus menghargai hobi orang. Kita sesama pecinta motor, kita tetap harus hormat, menghargai tanpa ada bully-bulian. Cuman sedikit apa ya, sedikit kata-kata dari gua gitu. Memodifikasi motor itu seharusnya menambah fungsi motor, bukan menghilangkan fungsi motor
gitu. Itu kalian pasti udah paham lah maksud-maksud yang gue bilang gitu. Jadi memodifikasi motor tuh harusnya tuh motor tuh makin enak dipakainya, bukan malah makin gak enak, atau enggak dalam tanda kutip malah bikin celaka gitu ya. Hehe, paling itu aja bolo video gua kali ini. Seperti biasa bolo, minta dukungan bolo. Hehe, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gua tetap semangat bikin videonya, dan pantengin terus channel Iki Wikwi. Mudah-mudahan gua bisa konsisten. Harusnya sih konsisten ya, biar gua kalau mau net gue bisa ganti motor gitu, atau enggak nama motor kali ya bolo, asik ya. Gue lagi ngidam Ninja RR, tapi gue sayang banget kalau jual ini motor-motor perjuangan dan irit, nyaman parah. Kalau gue ada duit mah jangan dijual, harusnya tuh gue upgrade gitu. Ini motor Vixen tuh rencana gue upgrade 250 cc, kayak nggak usah 250 kali ya, terlalu tinggi. 200 cc lah gitu, atau enggak 180 cc. Seru kayaknya ini kalau di upgrade ya. Hehe. Oke bolo, sekian video gua kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Akhir kata seperti biasa, Iki Wiki pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.